Sudah hadir semuanya? Sudah, Pak. Nah, jadi sekali lagi bahwa kurva S yang Anda buat itu masih ada kekeliruannya ya. Tadi karena di del yang Q3-nya ya. Nah, ini untuk yang pertama dulu ya, yang ingin Bapak sampaikan mengenai tugas. Tugas ini satu kelompoknya berapa orang? 3 orang, Pak. 3, Pak. 3 orang, Pak. Oke, 3 orang. Nah, ini jangan ditabar lagi ya waktu pengumpulannya. Kemarin juga ke kelas 3 TPJJ itu diberi waktu yang cukup lama, masih ditawar-tawar juga gitu kan ya. Jadi artinya begini, jadi ini waktunya memang masih cukup panjang, jadi leluasa tolong dibenahin yang bagus ya. Jadi tugas besar ini silakan dilengkapi selengkap-lengkapnya aja. Jadi nanti kalau ada jalur kritis ya dijelaskan jalur kritisnya gitu aja. Kemudian kalau ada hal yang lain ya mohon dijelaskan juga. Nah, kita kan tidak tahu jadwal UTS itu kapan ya, tetapi Bapak hanya minta waktu sebagai tambahannya itu 1 hari setelah jadwal UTS. Jadi kalau dari sekarang cukup leluasa, jadi silakan aja Anda berdiskusi mulai dari sekarang untuk menyelesaikan tugas ini. Kemudian tadi Bapak lihat mengenai apa sih pekerjaan elektrikal. Tadi baterainya udah kelihatan ada gitu aja. Mungkin bisa dijelaskan sedikit baterainya apakah itu berdasarkan asumsi atau memang ada hitungannya? Oh iya, Pak, sebentar. Halo? Halo, Matrina. Ya, Pak. Yang punya Anda tadi kan durasi untuk elektrikalnya kan sudah ada, atau mekanikalnya sudah ada ya. Apakah itu durasinya diasumsikan atau ada perhitungannya? Itu koefisiennya. Itu kan ada nemu 1, Pak. Terus diasumsikan sama semua, Pak. Ya, oke. Jadi untuk elektrikal 1 asumsi semua ya. Kemudian mekanikalnya ada nggak? Kalau mekanikal mah beberapa ada, Pak. Ya udah. Nah itu bisa dicontoh ya dari Mbak Trina. Mungkin yang perlu dipahami oleh Anda itu adalah ya, jumlah pekerja yang akan digunakan ya. Sehingga nanti durasinya ya, menyesuaikan gitu kan ya. Jadi kalau pekerjaannya 20, apakah benar nggak bisa dikerjakan pekerjaan tersebut dengan 20 orang dengan luas lahan yang sebesar itu. Jadi mohon itu menjadi pertimbangan lagi sehingga durasi antara jumlah pekerja itu seimbang ya. Karena itu merupakan data yang harus dilampirkan juga. Jadi tidak asal hanya laporan itu kurva S saja, tapi ada dasar-dasarnya ya. Oleh karena itu, mohon dilengkapi datanya bagaimana, mengolah datanya, supaya bisa jadi kurva S. Kemudian setelah diplot ke MS Project, tentu saja akan ada hal yang perlu dibahas kitanya. Misalnya saja ada terdapat lintasan kritis, nah itu tolong juga dibahas itu ya.
Kemudian untuk ketergantungan pekerjaan, ya tolong diingat-ingat saja, jangan sampai keliru seperti tadi. Jadi ketergantungannya itu di antara eh, kegiatan dari pekerjaannya ya. Jadi kalau di BBS mungkin di level 3-nya ya. Misalkan kalau pekerjaan fondasi itu jangan dijadikan untuk ketergantungannya. Kan judulnya pekerjaan tanah dan pekerjaan fondasi itu jangan dijadikan ketergantungannya, tetapi ada misalkan galian tanahnya gitu kan ya. Atau memasang batu kalinya gitu kan ya. Jadi jangan ke judulnya ya. Itu yang perlu dipahami poin-poinnya, karena membuat jadwal itu kan dari ketergantungannya dulu ya. Kemudian nanti ke durasinya. Nah, kemudian diaplikasikan di lapangan. Nah, kadang-kadang itu kan perlu diuji coba juga gitu ya. Kalau memang kita belum berpengalaman, tapi kalau sudah berpengalaman tinggal lihat sikonnya aja. Kalau sikonnya tanahnya seperti ini pasti ada kendala. Kalau lahannya seperti ini pasti ada kendala gitu kan ya. Jadi kalau sudah berpengalaman tahu sikonnya gitu kan ya. Cuma yang agak susah diprediksi itu adalah cuaca ya. Cuaca dalam hal ini adalah hujan. Nah itu yang kadang-kadang agak susah diprediksi. Kemudian mengenai lingkungan juga agak susah ya untuk diprediksinya. Tetapi kalau hal-hal yang di luar itu kalau sudah berpengalaman ya bisa untuk memprediksinya ya. Supaya eh, kemungkinan selesainya proyek itu tidak terlalu jauh perbedaannya ya. Jauh perbedaannya. Nah, kira-kira dengan membuat penjadwalan dengan MS Project yang sekaligus dengan membuat kurva S-nya, kira-kira bisa dipahami nggak? Sejauh ini bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Masih Nah, bisa pas ini mah. ya ya. Nah, sekarang kita ke masalah kisi-kisi untuk UTS ya. Nah, jika aja ya. Tapi kalau melihat materi yang disampaikan ya pastinya harusnya keluar gitu di ujiannya. Tapi nanti kita lihat saja mengenai penjadwalan dengan MS Project itu tidak pekerjaan itu akan dijadikan soal ya. Mungkin hanya beberapa item pekerjaan saja karena menyesuaikan dengan waktu yang ada gitu kan ya. Sesuaikan waktu yang ada. Misalkan hanya untuk pekerjaan lantai 1 saja gitu kan ya. Atau untuk pekerjaan pondasi saja ya, sampai pemberesannya gitu kan ya. Sehingga dibutuhkan total durasi itu sekian hari gitu kan ya. Nah, ada kemungkinan juga nanti untuk durasinya itu dihitung ya. Mungkin ada juga kemungkinan nanti untuk durasinya sudah ditentukan. Nah, cuma yang harus ini berdasarkan pengalaman yang sudah bahwa proyek yang diminta itu untuk sekian hari, nah itu jangan sampai terlewat gitu kan ya. Jangan sampai terlewat. Karena ini kan soal gitu kan ya. Soal. Jadi misalkan proyek diminta 60 hari gitu ya selesai. Nah, Anda jangan membuat sampai lebih dari 60 hari. Jadi kalau sudah lewat 60 hari berarti Anda menjawab soal tersebut ya kurang tepat gitu kan ya. Nah, ini ada nduhur dulu, kita break dulu sekitar 3 menit ya. Halo? Iya, Pak. Baik, Pak. Iya, Pak. Pak.
Ya, sampai selesai Betul. ada di sini ya. Ya baik, kita lanjutkan kembali ya. Jadi itu untuk yang penjadwalan dengan MS Project ya, yang dilengkapi dengan kurva S istilahnya. Nah kemudian untuk penjadwalan yang lainnya juga itu merupakan soal ya. Jadi penjadwalan dengan bar chart itu bagaimana keuntungan kerugiannya ya, termasuk keuntungan dan kerugiannya. Kemudian penyaluran dengan CPM itu bagaimana. Kemudian penyaluran dengan metode PET itu bagaimana ya. Kita sudah mempelajari 4 metode ya. Nah kalau PDM-nya tadi sudah disampaikan di sini sekilas dari MS Project-nya langsung gitu aja. Nah mungkin masalah detailnya nanti akan disampaikan oleh Bu Erik. Nah itu jadi yang sudah disampaikan oleh Bapak itu yang mohon dipelajari ya. Nah dari masalah penjadwalan itu tentu saja harus ada perencanaannya ya. Perencanaannya karena mata kuliah ini adalah MP4 ya. Ada yang hafal nggak? P pertamanya itu apa? Halo? Perencanaan, Pak. Perencanaan, Pak. Ya, terus yang keduanya? Yang keduanya? Perawatan. Wah, salah. Pengendalian, Pak. Jadwalan, Penjadwalan. Terus? pengendalian, Pengendalian. Jadi perencanaan, pengendalian, terus? Pelaksanaan. perencanaan, penjadwalan, pengendalian. Ada penjadwalan gitu? Pelaksanaan, Pak. Pelaksanaan ya. P terakhirnya apa? Proyek. Proyek kan ya. Proyek, Pak. Nah, penjadwalan itu lingkupnya di jadi kalau P terakhirnya proyek ya semuanya gitu kan ya. Nah,
Kalau tidak direncanakan, ya tentu saja nanti akan menjadi kendala ya, karena risiko-risiko yang ada di proyek itu kan harus direncanakan dengan baik ya kalau mau membuat penjadwalan itu. Nah, seperti Bapak sampaikan di awal, untuk memperkirakan durasi itu kan harus ada spare ininya ya, spare apa sih namanya ya? Kalau pekerjaan dalam kondisi normal itu kan ya bisa dikerjakan dengan durasi misalkan 2 hari gitu. Nah, tetapi dengan melihat segala kemungkinan gitu kan ya, ada faktor-faktornya mungkin menjadi 3 hari gitu kan ya. Nah itu yang mohon dipahami lagi kalau merancang itu harus bagaimana merencanakan gitu kan ya. Nah untuk poin yang pengendaliannya nanti akan disampaikan oleh Bu Eri gitu ya, secara detailnya ya. Mungkin Bapak di awal sudah menyampaikan tapi tidak terlalu detail mengenai pengendalian untuk pelaksanaan proyek gitu kan ya. Bapak lebih banyak kepada pelaksanaannya. Nah, kira-kira seperti itu penjelasan mengenai kisi-kisi ya, walaupun tidak secara tegas ya, kalau tegasnya bukan kisi-kisi gitu kan ya. Barangkali ada yang ingin disampaikan? Silakan. Bapak mau nanya. Ya, silakan. Nanti UTS-nya pakai ini nggak Pak, aplikasi MS Project? Ya, tadi kan sudah disampaikan bahwa penjadwalan itu yang dimulai dari Barcat, kemudian CPM ya, jadi jaringan kerjanya itu, kemudian metode PET dan apa nih namanya, kemudian kita dengan bantuan MS Project gitu ya, MS Project. Nah tadi kan sudah disampaikan, jika nanti di soal itu ada soal yang menyatakan bahwa proyek ini harus selesai 60 hari, ya Anda nanti merancangnya jangan sampai lewat 60 hari. Kemudian tadi juga sudah disampaikan bahwa jika soalnya dengan LMS Project itu tidak akan semua pekerjaan itu ada gitu kan. Mungkin hanya beberapa bagian saja yang ada, misalkan lantai 1 atau pekerjaan fondasi saja ya, atau berkaitan dengan pemancangan saja gitu kan ya, atau pemancangan dengan fondasinya sekaligus gitu ya, dengan beton sampai selup gitu kan ya. Tapi dikerjakan dimulai dari pekerjaan persiapan, seolah-olah yang tadi itu diseplit aja gitu kan ya. Dari tugas itu diseplit menjadi beberapa soal gitu kan. Oke, Mbak Indah, bisa dipahami Mbak Indah? Iya Pak, sudah jelas sekarang. Terima kasih Pak. Kalau tadi mungkin ngantuk ya. Enggak sih Pak, tadi takut salah dengar aja. Oh ya, oke. Oke, yang lainnya. Ayo yang lainnya. Nanti tidak ditanyakan di sini pas jawab ujian hancur semua loh. Halo, pada kemana nih? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ya, belum Hadir, ada Pak. Ya, silakan kalau ingin sampaikan apa gitu. Jadi saya belum ada, Pak. Kalau waktu ya,
kalau mengenai waktu, jadi Bapak akan menyesuaikan dengan waktu yang disediakan saja. Jadi kalau disediakan waktu 2 jam ya, 2 jam itu 2 kali 60 menit kan ya, kalau ujian. Itu yang akan digunakan 100 menit, yang 20 menitnya lagi untuk ganti soal ya. Jadi Bapak sudah terbiasa bahwa pelaksanaan ujian dengan Bapak itu prinsipnya soal akan dikirim per soal. Jadi nanti ada penggantian di antara waktu itu ya membutuhkan waktu ya. Nah itu yang akan digunakan totalnya 20 menit ya. Jadi total 120 menit. Jadi sesuai dengan yang disediakan di jadwal ujiannya. Nah kemudian yang perlu Bapak sampaikan di sini adalah cara menjawab ujiannya. Cara menjawab ujian, jadi berdasarkan pengalaman yang sudah, ya kalau yang sudah ya biar aja sudah gitu kan ya. Tapi nanti di dalam menjawab tuh jangan menggunakan filenya di PDF gitu ya. Jadi harus di Word atau di Excel gitu kan ya. Jadi kalau Anda nulis di Excel ya di Excel, jangan dibuat di PDF lagi. Kalau nulisnya di Word ya di Word, jangan di PDF kan ya. Kira-kira bisa dipahami? Halo? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya. Jadi untuk menjaga hal-hal yang di luar kewajaran aja ya. Kemudian diingatkan juga dari sekarang bahwa kalau ada gangguan sinyal, ya tolong dicat aja ya. Tapi dipoto dulu, dicat katanya. Kemudian di foto itu ya dilengkapi dengan timernya ya. Kan ada jamnya gitu kan ya. Ada jamnya. Kita tolong disettingkan dulu aja sebelum ujian dimulai gitu kan ya. Supaya nanti bisa kelihatan kalau ada kendala itu ya buktinya benar gitu kan ya. Belum masih ada lagi nggak? Bapak izin bertanya, Pak, tapi soal yang tugas besar ini mah, Pak. Ya oke nggak Pak? Kan tadi teh kalau yang dari file yang kelompok Trina itu kan ada yang durasi diganti pas yang di Microsoft Project. Tapi di Excel-nya teh koefisiennya udah sesuai sama yang permen PU sama yang SNI. Nah, jadi yang digantinya gimana, Pak? Jadi ganti jumlah pekerjaannya. Oh, kalau misalnya kan pekerjaan atap tuh, Pak, yang pekerjaan atap teh pekerjanya sampai 50 kan kurang ini nggak, Pak? Pekerjaan atap masang apa? Masang kuda-kuda. Kuda-kudanya kuda-kuda apa sih? Kuda-kuda bajaka 1 di situnya, Pak. Karena AHS-nya baja bukan? Iya, Pak, pakai yang baja, tapi bajanya bajak kanal, baja C di situnya. Ya, itu beda. Oh, beda, Pak. Kalau K1 itu, kalau misalnya K1 kan nggak ada di SNI atau Permen PU, jadi gimana, Pak? Oke ya. Jadi Bapak ingat betul proyek itu kan Bapak yang ngerjakannya ya. Bersama tim dulu itu. Kuda-kudanya kalau tidak salah dari profil ini, profil siku kalau tidak salah. Seperti kuda-kuda biasa gitu. Jadi bukan
kanal biasa gitu. Coba dicari lagi di AHS-nya. Oh iya Pak. Cari di AHS. Supaya tidak kebanyakan itu. Nah, Mbak Trina gini caranya ya. Kalau seperti itu. Jadi untuk meminimalkan durasi yang ada, ya oleh karena itu sekali lagi ya bahwa di dalam membuat penjadwalan itu, ini Bapak hanya mengingatkan kembali ya, karena sampai saat ini yang tugas-tugas akhir itu ya masih banyak yang salah persepsi gitu hanya, salah persepsi di dalam membuat penjadwalan gitu hanya. Nah sebelum itu Bapak ingin nanya dulu aja sebagai wawasan untuk semuanya, bahwa penjadwalan itu berkaitan dengan metode atau enggak? Berkaitan, Pak. Berkaitan Pak. Oke, yang lainnya gimana yang lainnya? Berkaitan, Pak. Kaitan, Pak. Ya, oke. Dan Oke, itu pemahaman yang pertama ya. Jadi membuat jadwal itu berkaitan dengan metode. Jadi mau dikerjakannya seperti apa gitu kan ya. Itu jelas berkaitan dengan metode. Di Permen PU, jadi Bapak mengingatkan saja ya, di Permen PU itu tidak semua metode itu ada. Jadi sekali lagi, yang di Permen PU itu tidak ada. Jadi kalau metode-metode konstruksi atau metode-metode pelaksanaan yang beredar saat ini di industri konstruksi, itu tidak semuanya terangkum di Permen PU ya. Dalam hal ini adalah AHSP-nya ya. Nah, sebagai contoh ya. Sebagai contoh di pekerjaan acuan dan perancah, bekisting ya. Apakah scaffolding sudah ada? Pernah Belum membuka-buka? ada. Ya, kemarin kan ada pekerjaan betonnya ya. Berarti Anda kan melihat dari pekerjaan bekistingnya kan ya. Benar kan? Halo? Scaffolding kan tidak ada kan ya? Halo, ini kemana nih? Pernah lihat nggak peran PU untuk bekisting? Nggak ada yang scaffolding. Ya, ada scaffolding. Nah, padahal di proyek itu sebagian besar proyek ya, kecuali rumah tinggal biasa, itu pasti masih menggunakan kayu. Tetapi kalau untuk proyek secara keseluruhan sudah menggunakan scaffolding. Kemudian untuk gedung-gedung bertingkat tinggi, itu tidak hanya scaffolding aja yang digunakan, tetapi sudah ke sistemnya itu sendiri. Nah, sehingga metode pun berubah kan ya. Nah, sekarang ini dengan metode yang terbaru ya dari sistem Pombok itu siklusnya sudah bisa 6 hari ya, 5 sampai 6 hari. Nah, sehingga kalau mengkaji ya ini langsung aja ke kasus ya. Seperti tugas air yang sekarang itu yang 40 lantai gitu kan ya. Mau dibahas penjadwalannya dengan Permen PU itu nggak bakal nyambung gitu sebenarnya. Nggak bakal nyambung karena 40 lantai itu setelah dilihat di data jadwalnya itu siklusnya 6 hari atau 7 hari. Nah kalau 6 hari 7 hari itu kalau dibedah dengan Permen PU ya itu nggak bakal ketemu. Walaupun ketemu ya itu jumlahnya.
jumlahnya tidak memungkinkan. Seperti tadi Mbak Trina menyampaikan orang gitu kan. Ya sama dengan logistik pun mungkin bisa sampai 100 orang gitu kan ya. Kalau menggunakan peran PU. Nah oleh karena itu metode di sini menjadi peran penting untuk penjadwalan gitu kan ya. Nah mengenai analisa-analisa itu beredarnya hanya di kalangan surveyor quantity ya. Jadi hanya ada di ahli-ahli RAB gitu ya. Jadi hanya ada di ahli-ahli RAB. Jadi kalau proyek yang gede-gede itu ya pasti akan menggunakan surveyor yang survei quantity gitu ya. Jadi kalau proyek besar akan menggunakan orang-orang yang memang bergelut di bidang itu gitu kan ya. Kemudian berkaitan dengan metodenya akan menggunakan orang-orang metode gitu kan ya. Jadi bukan perancang manajemen murni atau perancang struktur murni, bukan. Tetapi sudah yang manajemen sudah berkaitan dengan metode, yang orang perancang struktur sudah berkaitan dengan metode konstruksinya gitu kan ya. Kalau untuk proyek-proyek yang sangat kompleks dan besar gitu kan. Ya sebagai contoh gini, Anda tahu metode top down? Halo? Tahu, Pak. Nah itu orang-orang geoteknik bukan sekedar orang-orang geoteknik, tetapi harus mengerti metode. Kemudian orang struktur yang merancang gedungnya itu sendiri, apalagi dengan basement, itu tidak hanya sekedar merancang bangunan gedungnya saja, gitu. Tapi sudah berkaitan dengan metode konstruksinya, karena nanti akan ada beban-beban tambahan dari desain, dari standar desain pembebanan gitu ya. Ada lagi, misalnya kalau galian tanahnya disimpan di lantai yang sudah ada, maka lantai itu kalau dibebani dengan tanah kan menjadi beban tambahan ya. Nah perilaku ke struktur yang lainnya bagaimana? Apalagi mengangkut tanahnya itu menggunakan alat berat gitu kan ya. Nah dump truck seperti yang pembangunan BC gitu kan ya. Itu kan tanah dari lantai basement yang paling bawahnya itu lantai 4 kalau tidak salah ya. Itu kan diangkutnya pakai truk di lantai yang paling atas karena angkut tanahnya itu menggunakan kremsel itu kan ya. Diangkut dari bawah naik pakai tower kren ke atas, disimpan di lantai dasarnya itu, kemudian diangkut sama dump truck. Nah, lantai dasarnya itu tentu saja kan desainnya harus kuat dengan adanya dump truck itu. Tentu saja perilaku strukturnya kan jadi lain gitu kan ya. Nah, oleh karena itu perancang strukturnya yang mengerti metode gitu. Kemudian untuk supaya bangunan itu sesuai dengan target waktu yang dirancang, ya itu harus menggunakan engineering construction gitu kan ya. Untuk gedung yang atasnya lagi di dalam pelaksanaannya engineering construction itu harus menggunakan waktu siklus itu. Nah itu dirancang lagi kekuatan struktur betonnya gitu kan ya. Nah kemarin yang waktu Bapak ajarkan di semester yang lalu itu kan metode manual gitu kan ya. Nah, tinggal dimodifikasi aja ke software itu di ETAB atau di SAP gitu kan ya. Itu akan ketahuannya perilaku strukturnya itu. Nah, dari hal-hal seperti itu, maka durasi yang kita rencanakan itu akan diperoleh dengan pasti gitu kan ya. Nah, sehingga di dalam menyusun penjadwalan itu sudah berdasarkan metode yang real di proyek gitu kan ya.
Sekali lagi kalau dengan pedoman PU itu tidak akan ketemu gitu kan. Nah mungkin akan ketemunya itu kalau di biaya gitu kan ya. Akan ketemunya. Nah oleh karena itu masih banyak yang salah persepsi ya, terutama di tugas akhir ini. Ya Bapak membenahin ini ada lagi yang keliru di tempat lain gitu kan ya. Nah itu mengenai penjadwalan dan apa sih namanya ya, metode-metode gitu ya. Apalagi kalau membandingkan backisting tradisional dengan modern itu, kalau salah meninjaunya itu menjadi salah kaprah gitu kan. Ya kalau dari segi biaya mah jelas tidak bisa dibandingkan gitu kan. Karena prinsip metodenya udah salah dari awal gitu kan. Nah kalau backisting modern itu kan sudah metodenya sudah monolitik gitu. Maaf, monolitik gitu ya, jadi monolit. Nah sementara konvensional kan tidak bisa monolit. Kalaupun di monolit, ya akan butuh waktu lama gitu. Nah sehingga kalau salah di dalam meninjaunya itu jadi salah. Bapak sudah punya beberapa catatan, termasuk bimbingan Bapak. Jadi kalau meninjau ini tuh salah gitu. Kalau meninjau ini salah gitu. Jadi kajiannya juga harus benar di